Dua orang di Tongminggong membawa dua kantong uang tunai ke bank untuk menyimpan. Dan staf bank terkejut total setelah mengetahui hal itu. Berapa banyak yang ingin kalian simpan? Saya ingin menyimpan 5 juta. Karena uang ini adalah uang penyelamat hidup yang disiapkan untuk putri mereka dari penjualan rumah dan tanah. Namun, tak disangka, keesokan harinya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dua orang tua itu datang dengan panik ke bank. Artinya, tidak ada satu sen pun tersisa di bank kemarin. Mereka meminta staf bank untuk membantu memeriksa. Mendengar itu, gadis yang melayani mereka kemarin segera menghibur. Dia menyatakan bahwa dia akan segera membantu mereka memeriksa catatan. Ternyata, setelah gadis itu memeriksa, dia mengetahui uang kedua orang itu telah diambil semua oleh seseorang pada malam sebelumnya. Ditemukan uang yang ditarik dengan kartu ATM. Mesin ATM memiliki batasan jumlah. Orang yang menarik uang telah mengganti banyak mesin ATM, menghabiskan waktu semalam untuk mengambil uangnya dengan bersih. Pada saat itu, manajer bank mengetahui situasinya. Dia segera bertanya apakah kartu bank kedua orang itu hilang. Kedua orang itu juga segera menjelaskan bahwa kartu ada di tangan mereka. Mendengar itu, manajer juga mulai bingung. Namun, dia juga menenangkan kedua orang itu dan segera akan membantu mereka memeriksa rekaman. Ketika mereka melihat rekaman, itu membuat semua orang terkejut. Hanya karena orang yang menarik uang ini, ternyata adalah gadis yang membantu orang tua itu dalam urusan mereka. Seketika gadis itu menarik perhatian semua orang. Mereka mulai menunjuk-nunjuk gadis itu. Tidak peduli seberapa keras gadis itu menjelaskan. Kakek yang marah mengeluarkan senjata tajam. Dia langsung membunuh gadis itu. Hingga saat-saat terakhir, gadis itu masih menyatakan bahwa itu bukan dirinya. Mungkin bahkan Tuhan ingin melihat drama selanjutnya. Dia membiarkan gadis itu terlahir kembali pada hari ketika dua orang tua itu menyimpan uang. Gadis itu juga diam-diam bersumpah. Dia harus menemukan pembunuh yang menjebaknya. Setiap beberapa saat, kedua orang itu datang dengan uang. Gadis itu juga menyambut mereka dengan antusias. Untuk berjaga-jaga, dia sengaja mendekati rekan kerjanya untuk meminta bantuan. Dengan cepat, kedua orang itu membantu kakek menghitung uang. Mereka menyerahkan kartu bank kepada mereka, dan berulang kali mengingatkan agar tidak kehilangan kartu mereka. Setelah menyerahkan, mereka bersiap untuk pulang. Namun gadis itu teringat masalah pengawasan di kehidupan sebelumnya. Jadi dia berpikir untuk membuat bukti alibi lagi. Melihat tangga di depannya, gadis itu mendapatkan ide. Dia menguatkan hati dan langsung menggulingkan diri dari tangga. Ini juga menarik perhatian rekan kerjanya untuk membantu. Namun ketika gadis itu baru saja dibantu berdiri, dia melihat sahabatnya sedang meminta izin untuk pulang. Hingga rekan kerjanya terus memanggil. Baru kemudian memutuskan pemikiran gadis itu. Melihat gadis yang terluka di depannya, rekan kerja segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, gadis itu juga memohon agar dia tetap menemani dirinya. Karena dia juga tidak ingin rekan kerjanya menjadi kambing hitam ini. Melihat gadis itu memohon dengan penuh harapan, dia pun setuju. Saat itu, gadis itu berpikir tentang bukti alibi dirinya. Kini ada satu saksi mata lagi. Besok, kita lihat bagaimana cara menuduh dirinya. Keesokan harinya, gadis itu datang ke bank dengan bantuan rekan kerjanya. Setelah menyelesaikan pekerjaan dengan serius, dia melihat jam. Dia mengira semuanya akan berlalu begitu saja. Namun, tiba-tiba dua orang tua berlari mendekat. Mereka menangis mengeluh bahwa tidak ada uang di rekening mereka. Gadis itu juga teringat momen saat menemani di rumah sakit kemarin. Dalam hati, dia merasa jauh lebih tenang. Saat itu, manajer juga mendekat. Setelah berbicara dengan Paman Topi dan mengetahui situasinya, dia segera bertanya kepada gadis itu apakah dia adalah kliennya. Mendengar itu, gadis itu segera mengangguk. Dia juga dengan mahir bersiap untuk menyelidiki catatan transaksi. Dia menemukan bahwa semuanya sama seperti kejadian sebelumnya. Uang semuanya telah hilang. Dan saat itu, manajer juga membawa mereka untuk melihat rekaman CCTV. Kali ini, siapa yang akan dijebak dalam penjualan ini? Kenapa masih saya?